Diplomat, Tpn PB OPM. Situasi kekerasan di Papua kritis. PBB segera intervensi Tokyo https://infocomrer.websites.co.in. Diplomatik Gerakan Papua Merdeka, Tpn PB OPM, Amatus Akobodo menanggapi berbagai situasi konflik kekerasan yang dialami orang asli Papua, OAP, akhir-akhir ini oleh negara Indonesia. Konflik yang sedang berlangsung dinilainya sudah di tingkat kritis. Diplomat yang bermukim di Brisbane, Australia ini menyerukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, dan 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kewenangannya menanggapi situasi yang ditanggapi. Dalam keterangannya, tanggal 10 September tahun 2021, yakni kematian jiwa yang terjadi pada tanggal 2 September tahun 2021 yaitu baku tembak antara TPN PB Kodam 4 Sorong Raya dengan pasukan Indonesia di Aifak Selatan, Distrik Maibrat, Sorong, Wilayah Barat, Papua Barat, yang mengakibatkan 4 tentara Indonesia tewas tertembak, 1 luka berat dan 2 hilang. Sebagai respon balik, pasukan Indonesia menangkap 2 pemuda lokal Papua. Kedua, lanjutnya, baku tembak antara TPN PB Regional Yahukimo ke-16 dengan pasukan Indonesia di Kabupaten Yahukimo, wilayah Pegunungan Tengah Papua, Papua Barat, yang mengakibatkan 1 anggota TPN PB terluka parah. Senatsol dengan 6 lainnya ditangkap. Senatsol adalah mantan anggota TNI yang tergabung dalam Pejuang Pembebasan Papua Barat, TPN PB. Dijelaskan, di Maibrat, pihak berwenang Indonesia membalasnya dengan operasi militer besar-besaran. Sebagai akibatnya lebih dari ribuan warga sipil lokal dari 18 desa mengungsi ke hutan pada tanggal 6 September. Ini akan ditambahkan menjadi orang-orang yang terlantar secara internal. Dan sebelumnya pada tanggal 1 September di Yahukimo, pihak otoritas militer Indonesia menangkap 11 warga sipil tak berdosa termasuk Camat Yakukimo yang dituduh sebagai anggota pejuang TPNPB. Menurut Duta Besar ULMWP untuk kawasan Australia dan Pasifik, dan juga Presiden Internasional Forum for West Papua ini, semua itu diatur dengan latar belakang eskalasi pertempuran dari tahun 2017. Yang telah menyebabkan sejumlah besar korban sipil dan hampir 100.000 warga sipil mengungsi, yang kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak yang kemudian meninggal. Dunia sampai sekarang mengabaikan kematian dan pengungsian ini, dan konflik bersenjata terus berlanjut, jelasnya. Dikatakan, konflik bersenjata di West Papua muncul sebagai konsekuensi dari PBB meninggalkan wilayah pada tahun 1962 dan tindakan palsu dari apa yang disebut Act of Free Choice Indonesia pada tahun 1969. Peperangan di West Papua adalah akibat dari kegagalan PBB untuk bertindak mengakhiri kolonialisme, tetapi membiarkannya dalam bentuk yang berbeda, urainya. Kendati konflik sudah lebih dari 5 dekade, ditekankan, struktur militer TPNPB sangat terorganisir dan modern, dengan 34 komando daerah dikendalikan oleh 1 komando nasional pusat. Pemberian dana otonomi khusus, pemenjaraan aktivis seperti Victor Yeimo serta Presiden Indonesia Joko Widodo melabeli OPM sebagai kelompok teroris, juga tekannya. Tidak akan mengalahkan kecintaan sejati OPM terhadap perjuangan Papua Merdeka. Jadi,
Pertempuran terbaru ini bukanlah hal baru atau aneh, namun merupakan cerminan dari perang ideologi antara dua kombatan utama pasukan TPNPB dan pasukan Indonesia, yang benar-benar didefinisikan sebagai perang pembebasan nasional, ujarnya. Ia menyatakan situasi kritis yang sedang terjadi di Papua. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kantor Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah memiliki cukup laporan tentang perang dan kematiannya. Karena 11 LSM internasional dan organisasi akar rumput global selalu membahasnya selama pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia. Karenanya, didesaknya, sesuai protokol yang jelas dalam sistem PBB bahwa Dewan HAM PBB dan Sekretaris Jenderal PBB harus membuat rekomendasi langsung kepada Dewan Keamanan untuk intervensi segera sebagai operasi kemanusiaan dan pemeliharaan perdamaian. Protokol ini akan membantu memastikan PBB mematuhi hukum internasional dan piagamnya, yang wajib dijunjung tinggi oleh semua negara anggota PBB tanpa diskriminasi, ungkapnya. Kemudian selain menyerukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kewenangannya menanggapi. Ia juga menyerukan kepada kekuatan regional, Australia dan Selandia Baru, untuk menjadi harapan suara dengan membawa situasi kritis itu ke perhatian Dewan Keamanan PBB. Kami mendorong komunitas global, pecinta perdamaian dan semua untuk mendukung seruan kami untuk segera intervensi Dewan Keamanan PBB, tandasnya. Mengetahui, Panglima Tertinggi Tentara Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM Sorong SAMARAI Jinif Demianus, M. Yogi alias Rimba Ribut, RR. https://infocomrer.websites.co.in melaporkan.